Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Sumardiani sebagai moderator dan rekan-rekan saya bernama Nabilah Nusaniah dan Nazwa Nadifa Kurniawan. Kami dari Universitas Nusa Putra, program studi manajemen. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang manajemen berdasarkan aktivitas. Apa sih manajemen berdasarkan aktivitas? Manajemen berdasarkan aktivitas (MBA) atau Activity Based Management adalah metode pengelolaan aktivitas untuk menambah nilai produk atau jasa. Fokusnya pada aktivitas yang berhubungan dengan produk baik operasional maupun strategis. MBA dibutuhkan untuk mengantisipasi teknik manajemen kontemporer seperti manajemen mutu total dan perbaikan berkelanjutan. Definisi manajemen berdasarkan aktivitas. Pendekatan terpadu MBA adalah pendekatan luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas dalam perusahaan. Tujuannya adalah memperbaiki nilai pelanggan dan laba dengan menyediakan produk yang bernilai. Disiplin yang luas, MBA adalah disiplin yang luas dan pendekatan terintegritas yang memusatkan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan proses produksi. Tujuannya adalah meningkatkan nilai yang diterima konsumen dan laba yang diperoleh. MBA bertujuan meningkatkan customer value berkelanjutan dan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Manajer dapat mengidentifikasi aktivitas yang perlu dan tidak perlu dilakukan, menghemat biaya, menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya itu ada dimensi manajemen berdasarkan aktivitas. Yang pertama ada dimensi operasional atau biaya, yaitu berhubungan dengan aktivitas biaya berdasarkan aktivitas. Kegiatan ini meliputi mendefinisikan aktivitas, membebankan biaya ke pool aktivitas, menghitungkan tarif aktivitas, membebankan biaya ke objek biaya, dan menyiapkan laporan manajemen. Yang kedua ada dimensi strategis atau proses, yaitu berhubungan dengan proses untuk menentukan aktivitas. Kegiatan ini meliputi menganalisis pemicu biaya, mengidentifikasi aktivitas, dan menganalisis kinerja. Selanjutnya ada keterkaitan MBA dengan biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama yaitu pemahaman mendalam. Manajemen mendapatkan pemahaman mendalam tentang proses bisnis dan perilaku biaya melalui analisis biaya berdasarkan aktivitas. Yang kedua yaitu fokus pada fakta. Manajemen mencurahkan perhatian dan pemikiran terhadap fakta yang diperoleh selama proses penerapan biaya berdasarkan aktivitas. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Biaya berdasarkan aktivitas atau BBA adalah bagian dari manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA yang digunakan untuk mendesain produk, memberi tanda untuk perbaikan kualitas, mengarahkan penentuan bauran produk, memilih pemasok, dan meningkatkan nilai produk. Selanjutnya, ada biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama, keterbatasan sistem fungsional. Sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional menggunakan tarif tunggal, menghasilkan biaya produk, dan terdistorsi atau tidak akurat. Yang kedua, perhitungan biaya akurat. Perhitungan biaya produk yang lebih akurat dibutuhkan agar pembebanan biaya lebih tepat dan seksama. Yang ketiga, faktor utama. Dua faktor utama penyebab tarif tunggal tidak akurat adalah proporsi biaya overhead yang tidak terkait dengan unit dan tingkat perbedaan antar produk yang besar. Keberagaman produk perlu diperhatikan dalam pembebanan biaya untuk menghindari distorsi tanpa memperhatikan sifat keragaman produk. Biaya produk akan terdistorsi karena jumlah biaya yang dikonsumsi tidak berubah berdasarkan unit produksi. Yang selanjutnya, ada tahapan penerapan biaya berdasarkan aktivitas. 1. Identifikasi aktivitas. Mengidentifikasi aktivitas, pool biaya aktivitas, dan pengukuran aktivitas melalui wawancara dan deskripsi aktivitas. 2. Pembebanan biaya. Membebankan biaya overhead ke pool biaya aktivitas dengan informasi detail agar tidak salah dalam membebankan biaya. 3. Hitung tarif. Menghitung tarif aktivitas dengan membagi total biaya untuk masing-masing aktivitas dengan total aktivitasnya. Yang keempat, beban ke objek. Membebankan biaya overhead
ke objek biaya dengan menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. 5. Laporan. Menyiapkan laporan manajemen yang berkaitan dengan produk dan profitabilitas pelanggan. Analisis nilai proses. Yang pertama, analisis pemicu. Memahami penyebab biaya aktivitas dengan memastikan aktivitas berhubungan dengan proses produksi dan memiliki input dan output terukur. 2. Analisis aktivitas. Mengidentifikasi, menguraikan, dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas dalam perusahaan, termasuk jumlah orang, waktu, dan sumber daya yang diperlukan. 3. Pengukuran kinerja. Mengetahui seberapa baik sebuah aktivitas telah berjalan melalui efisiensinya, waktu yang dikonsumsinya, dan kualitas produk yang dihasilkan. Analisis nilai proses berfokus pada pengurangan biaya dan memaksimalkan kinerja semua sistem. Aktivitas yang terjadi harus benar-benar aktivitas yang ada hubungannya dengan proses produksi. Kesimpulannya adalah manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan produk yang bernilai. Nilai ini akan tercapai dengan melakukan manajemen berbasis aktivitas dengan pendekatan pengelolaan terpadu dan bersistem terhadap aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan customer value dan laba yang dicapai dari penyediaan value tersebut. Sekian penjelasan dari kami, maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.